Hai, jumpa lagi teman dengan kita semua di channel Mama Lina Cantik. Yeay. Nah, kali ini teman kita akan sharing tentang permainan catur. Nah ya, di depan kita ini sudah ada permainan catur ya. Ini ada sudah menempati posisi ya, ada raja. Pionnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasian banget rajanya sendirian. Banyak begitu. sekali nih ya pion putihnya. Dan banget ini rajanya. raja hitamnya sendirian. Nggak Kasihan. ditambahin apa kayak gitu. Nah, posisi ini tidak mungkin ada apa terjadi sih teman ya. Ini hanya contoh posisi permisalan saja. Kalau terjadi hebat orangnya. Kalau ini beneran terjadi, harusnya hitam sudah menyerah kalah ini ya, karena kalah mutlak ini. Iya. Masa udah pionnya lagi, apa kasihan lagi? Ya, ini pionnya sudah mau jadi ini ya, tinggal satu gini. Jadi semua ini bisa ya. Kasihan itu rajanya. Ini. Tapi kalau ada pion yang belum gerak itu dari awal. Iya. Nah, ini sekarang mau menjawab pertanyaan dari teman kita di video sebelumnya ya, teman ya. Ini pertanyaannya ya. Ayo. Bang, mau nanya, kalau ratu kita masih hidup, terus pion kita sudah bisa promosi, apa boleh kita ambil ratu lebih dari satu, Bang? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi intinya kalau kurang ini. Nah, posisinya kurang gini. Nah, ada posisi ratu gini ya, teman ya. Nah, misalkan ada begini ya, ratu. Nah, itu raja. Menteri ya, menteri ratu queen, ini raja. Nah, raja hitamnya sendirian. Kasihan. Semuanya sudah gugur. Kok kasihan banget. Tinggal raja hitam masih berjuang sendirian. Nah, intinya pertanyaan tadi itu, kalau kita ya sebagai pemain putih ini masih punya ratu ya, masih punya queen, masih punya menteri yang masih hidup, yang masih ada di atas papan catur. Nah, pion kita sudah bisa promosi. Nah, pion ini promosi. Nah, maksudnya promosi, teman-teman tahu ya. Ini promosi. Jadi bisa memilih mau jadi Apapun. ya, kecuali jadi pion ya. Oh iya. Jadi raja juga nggak boleh ya. Jadi iya, jadi hanya boleh jadinya itu kuda, benteng, raja, gajah, menteri. dan menteri. Nah, ini ya, hanya boleh jadi salah satu ini. Nah, pertanyaan yang bagus ya teman ya, jika kita masih mempunyai menteri ya, menterinya masih di atas papan catur, dan kita mau promosi pion. Nah, ini ya, promosi pion. Bolehkah pion ini menjadi menteri lagi? Nah, dengan kata lain, menteri kita ada dua nanti ya, menteri yang asli ini dan menteri jadi-jadian. Bukan menteri jadi-jadian ya teman ya, menteri hasil promosi pion. Nah, dari pion dipromosi jadi ratu hebat. Seperti itu teman ya. Nah, sekarang kita akan coba menjawab pertanyaan dari teman kita, Little Cruel ya, Little Cruel yang bertanya ya. Nah, kalau kita berpedoman ya pada peraturan FIDE ya, itu apa? Catur ya, penaungan catur dunia ya, FIDE. Nah, itu kita diperbolehkan memiliki menteri lebih dari satu. Nah, itu ya. Kita diperbolehkan memiliki menteri lebih dari satu. Jadi kalau pion ini promosi gini, nah itu diperbolehkan ya, jadi menteri juga. Nah, tapi itu kita harus siap pion menterinya ya teman ya, biji menterinya. Nah, biasanya kalau kita tidak punya biji menteri, nah itu agak susah. Soalnya kita biasanya pakai benteng yang dibalik gini. Nah, benteng yang dibalik begini itu bisa diasumsikan ini menteri begitu. Tapi kalau di pertandingan resmi teman, itu kita tidak diperbolehkan dengan benteng terbalik begini ya.
kita tetap diperbolehkan memiliki 2 menteri, tapi nanti hasil jadinya itu tidak boleh benteng terbalik gini. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita mesti cari dari papan ya, papan lain, papan catur lain di pertandingan yang ada di situ. Nah, nanti kita ambil menterinya, bukan kita ambil ya, kita pinjam menterinya. Nah, itu untuk dijadikan menteri kita. Jadi nanti kita akan mempunyai 2 menteri gini yang sama persis ya bentuknya di atas papan catur. Seperti itu teman ya. Nah, berhubung kita di sini tidak mempunyai 2 menteri yang sama persis, nah, jadi kita sementara memakai benteng yang dibalik seperti ini. Nah, ini menandakan menteri ya. Jadi ini sedikit. Nah, ini menteri teman. Nah, sebatas seberapa jumlahnya kita boleh memiliki menteri di atas papan catur. Nah, jawabannya adalah maksimal 9. Nah, pasti dong 9 ya. 1 menteri asli kalau belum gugur ya menterinya, dan ditambah kalau 8 pion ini berhasil promosi menjadi menteri semua. Jadi kan 1 ditambah 8 pion ini nanti ada 9 menteri yang ada di atas papan catur. Nah, walaupun itu sangat mustahil ya teman ya, kalau kita pertandingan sih gak mungkin kita bisa sampai 8 pion ini utuh dari awal sampai akhir pertandingan ya. Pasti ada 1 atau 2 atau bahkan banyak biasanya pion-pion ini berguguran. Mungkin hanya tersisa 3 atau 2 nanti di akhir permainan. Seperti itu teman ya. Nah, ini hanya permisalan saja. Kita ada 8 pion yang masih utuh putih, dan menterinya pun masih hidup. Nah, seperti itu ya teman ya. Dan posisi raja di sini hitam dan putih. Nah, ini jadi menteri sekak ya. Ini jadi menteri kan ini bisa sekak gini. Nah, otomatis pindah ke mana? Jangan pindah ke sini. Kalau pindah ke sini itu akan sekak mat. Loh, kok bisa? Iya dong. Misalkan ini jadi menteri lagi. Ya, kan diperbolehkan. Nah, kita pakai benteng terbalik juga. Nah, di sini. Ini langsung sekak mat ya teman ya. Karena apa? Raja hitam nggak bisa ke sini, nggak bisa sini, nggak bisa sini, sini nggak bisa, sini nggak bisa. Nah, oke. Jadi kalau mendapat sekak seperti ini, raja hitam jangan ke sini ya, karena akan sekak mat. Jadi pilihannya adalah ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, sini sekak mat, ya. Ke sini nggak bisa. Jadi satu-satunya jalan ke sini. Nggak bisa juga. Wah, berarti ini sekak. Ternyata nggak bisa juga ini temannya, ada ratu di sini ya. Jadi kalau ke sini hanya bisa ke sini teman. Nah. Oke, kita jangan sekak mat dulu ya, karena tujuan kita adalah supaya pion ini nanti bisa promosi semua ya. Nah, jadi lebih baik seperti ini. Bentar, kita ubah posisinya ya. Raja jangan terlalu dekat ke sini, tapi ke sini saja. Nah, raja posisinya di sini ya teman ya. Kita atur ulang posisinya ya, supaya kita bisa menunjukkan pion ini nanti bisa jadi menteri semuanya. Oke, jadi seperti ini. Ini jadi menteri ya, benteng terbalik. Nah, kalau begini satu-satunya jalan adalah ke sini ya. Karena di sini apa? Sini nggak bisa. Satu-satunya jalan yang bebas ke sini. Nah, kalau sudah seperti itu, ini jadi menteri set. Nah, ini jadi menteri teman ya.
Seperti itu teman ya. Nah sekarang waktunya hitam jalan lagi ya. Ini jangan sampai remis, karena kalau remis putih akan sangat rugi sekali ya. Loh, ini jelas putih posisinya menang dan punya berapa perwira ini, masa bisa remis? Bisa teman ya, ya. Ingat aturan catur, ada posisi remis kalau raja lawan tidak disekak tapi tidak bisa jalan ya. Nah itu posisinya ya, jangan sampai itu terjadi ya teman ya, karena raja hitam ini sudah kalah mutlak kalau sampai raja hitam berhasil remis karena tidak bisa jalan dalam keadaan tidak disekak. Putih akan rugi besar ya. Jadi walaupun putih menang mutlak ini harus tetap hati-hati jalannya, jangan sampai remis. Oke. Nah terus ini raja hitam jalannya kemana ya? Peta sini sudah nggak bisa, peta sini nggak bisa, peta sini nggak bisa, jadi hanya bisa ke sini atau ke sini ya. Katakanlah sudah jalannya sudah bisa ke sini aja. Nah ini jalan gini, jalan gini, ini jalan gini, jadi ini nanti akhir kata. Nah ini ya, ini misalkan ini benteng terbalik ya, walaupun hitam kita asumsikan ini menteri juga. Nah ini teman ya, sudah ada menterinya 1, 2, 3, 4. Nah seperti itu teman ya. Jadi seperti ini misalkan rajanya ya jalan-jalan gini ya. Nah seperti ini teman ya. Nah ini jadi juga menteri ya. Nah hati-hati teman ya, semakin banyak menteri gini bisa semakin remis ya kalau putih tidak hati-hati melangkah, karena ini bisa mengancamnya ke sini ya, tambah lebar jangkauan ancamannya. Sedangkan nanti kalau dalam posisi tidak disekak, wah itu sangat bahaya sekali bagi putih ya, bisa remis. Nah misalkan ke sini, nah ini jadi lagi. Nah, andai kata kita sudah kehabisan prajurit yang dibalik ya, jadi ini kita asumsikan menteri juga ya teman ya. Nah ini cuma jalan-jalan di sini, nah di sini, nah ini nggak boleh, jadi ini harus dijaga begini mungkin. Nah ini ke sini nggak bisa. Ini sekarang hanya bisa ke sini. Nah, oke, ke sini atau ke sini bisa, tapi coba ke sini. Karena ini misi ibu itu adalah mempunyai menteri 9 dari hasil promosi, maka jangan sampai ini maju gini ya teman ya. Karena apa? Kalau maju gini memang sekak, tapi hitam akan bisa makan pion. Nah kalau sudah termakan pionnya, misi putih akan gagal ya, mendapatkan 9 menteri dari hasil promosi ini ya, sudah termasuk menteri aslinya. Nah jadi kalau begini ya, kita coba begini. Nah misalkan begini, ini coba begini. Oke, jadi misalkan begini. Nah ini mau makan ini, hati-hati, jadi harus dijaga. Oke, hati-hati remis ya teman ya. Kalau sudah begini, jangan sampai ini begini ya. Kenapa? Begitu menteri putih ke sini, ini yang namanya remis tidak dalam keadaan raja tidak bisa bergerak dalam keadaan tidak disekak. Oke, itu berarti remis. Nah jadi seperti ini teman, gini ya, kan tidak ada dalam keadaan disekak raja ya. Nah tidak ada yang menyekak raja, tapi raja hitam juga tidak bisa bergerak. Ke sini nggak bisa, ke sini nggak bisa, memakan ini nggak bisa, makan ini nggak bisa, ke sini nggak bisa. Nah ini namanya remis ya teman ya, posisi remis.
Nah, yang seperti yang tadi saya katakan, rugi besar kalau putih sampai remis di sini ya. Oke. Jadi itu memang raja hitam ya, berusaha untuk remis ya. Nah, jadi jangan begitu. Nah, kalau sudah begini maka kalau misalkan begini, nah ini malah skakmat. Oke, karena apa? Ini misalkan menteri ya, begini, sekak. Kesini nggak bisa, kesini, nah itu skakmat. Nggak bisa. Nah, memang raja hitam berhasil mati, tapi musuh putih gagal untuk bisa mempunyai 9 menteri ya temannya. Nah, jadi harus berhati-hati ya temannya. Jadi misalkan tadi itu seperti ini ya. Nah, seperti ini itu harus hati-hati ya. Jadi misalkan begini, itu putihnya harus ke sini. Nah, lalu kalau raja hitamnya ke sini, ini harus ke sini supaya raja hitam tidak bisa masuk ke sini ya. Kalau masuk ke sini, nah tadi kemungkinan remes atau skakmat karena ini. Dan itu tidak kita kehendaki karena misi putih adalah mempunyai 9 menteri. Nah, seperti itu temannya. Jadi seperti ini, maju gini. Nah, kita majukan gini, seret. Oke. Misalkan begini. Nggak bisa sih, ini menteri ya, maaf. Wah, lupa. Begini nih kalau pionnya menterinya nggak dijadikan menteri, kita lupa kalau ini menteri ya. Jadi ini nggak bisa ke sini ya, seperti ini temannya. Nah, gini, ini misalkan begini, ini gini. Nah, ini jadi menteri, set. Nah, skak. Nah, ini semakin sempit teman jangkauannya. Nah, biasanya ke sini. Nah, oke. Ini harus diperlebar ya. Jadi nanti tujuannya itu adalah mempunyai 9 menteri temannya. Jadi menteri ini dipindahkan saja tempatnya ya. Nah, seperti ini. Nah, pokoknya nanti singkat cerita ya teman ya, supaya tidak bertele-tele dan tidak berpanjang-panjang ya. Misalkan ini begini, gini, gini. Nah, misalkan begini ya. Ini kita pindahkan aja menterinya. Nah, gini. Jadi misalkan ini di sini, ini bisa ke sini. Ya, hati-hati. Terus nanti misalkan ke sini nanti skakmat. Ya, ini pindahkan ke sini aja menterinya. Ini nggak bisa ke sini, jadi bisanya ke sini ya. Nah, ini nanti juga rasanya harus dipindahkan ya. Wah, susah ya ternyata ya, 9 menteri. 9 menteri susah. Jadi ini misalkan ke sini aja ya, ke sini ya. Ini jadi menteri. Nah, menterinya sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1 menteri ini ya teman ya. Nah, ini misalkan ke sini. Nah, ini kalau maju remes ya teman ya. Nggak bisa ke sini dari tadi ya. Wah, bingung teman kalau begini teman. Sudah pokoknya kita tujuannya mempunyai 9 menteri ya. Jadi misalkan ini rajanya ya, ini terlalu banyak menterinya, jadi bingung juga jangkauannya. Jadi misalkan
Nah, ini semuanya bisa jadi menteri di sini, teman. Nah, seperti itu, ya. Jadi tujuannya akan tercapai kita ya mempunyai 9 menteri hasil dari promosi pion. Seperti itu, teman ya. Nah, jadi jawabannya bisa dan boleh. Kalau menteri kita masih hidup dan pion kita akan promosi lagi menjadi menteri. Nah, itu bisa ya, teman ya. Nah, seperti itu, teman ya. Nah, tadi posisi pionnya tadi seperti ini aslinya ya. Nah. Ini tadi seperti ini. Nah, jawabannya bisa ya, teman ya. 1 menteri dan 8 pion bisa menjadi menteri ya, promosi menjadi menteri. Oke, sekian dulu, teman. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa komen ya di bawah ini. Nah, jumpa lagi, teman, dengan kita semua. Maaf, keliru akhirnya. Ya, jumpa lagi. Ya, jumpa lagi lah. Sampai jumpa. Sampai jumpa dengan kita semua nanti ya di video berikutnya. Tetap di channel Mama Linda cantik. Bye.